Naik baru 5 atau 10 meter, dek, suara kunti udah ngetawain gue. Nah, di Pasar Bubrah itu gue ketemu sama 2 orang pendaki yang kemarin di jalur pendakian ketemu. Cuma yang gue aneh tuh gitu, setiap dia tanya tuh emang ngejawab. Cuman tatapan matanya tuh kosong banget. Selalu pandangnya tuh lurus ke depan. Nggak mandang gue, kosong banget. Dia ambang kematian kali ya. Wah udah saatnya. Karena napas juga udah susah. Saking dinginnya. Dada ketusuk-tusuk, kulit tuh ketusuk-tusuk itu saking dinginnya. Otak gue muter kayak rekaman film diputar ulang cepet. Jadi kisah hidup gue yang lama-lama tuh kayak diputar ulang aja di otak gue. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa kalau di segmen Saksi Misteri, gue selalu ngedatengin narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kali ini narasumber akan bercerita tentang pengalaman mistisnya waktu mendaki ke Gunung Merapi. Itu Merapi kan di Jawa memang cukup terkenal dengan kemistisannya. Ya udah, biar gak penasaran kita kenalan dulu sama narasumbernya. Cok, apa kabar Cok? Oke, baik Ya. Jauh-jauh dari Tangerang. Wah gila, ini kondisi lagi hujan lagi. Hujan ya. Perjuangan yang sangat effort banget nih buat nge-share cerita ke teman-teman Lentera Malam. Makasih banget nih Cok, lu udah mau datang ke sini. Ini kejadiannya lu ngedaki ke Gunung Merapi tahun berapa Cok? Tahun 2015, tahun 2015. baru itu. Boleh cerita sedikit nggak kisi-kisi tentang cerita lu ini? Oke, sebenarnya itu pendakian pertama gue, langsung ngedaki Gunung Merapi sama teman-teman gue. Nah di situ pengalaman pertama mendaki gue ketemu sama, ya asumsi gue ya, ini 2 orang makhluk halus yang emang sangat-sangat aneh banget menurut gue di saat jalur pendakian maupun di Pasar Bubrahnya. Oh jadi lu ketemu sama 2 pendaki yang asumsi lu ya, ini bukan ngeklaim ya, kira-kira menurut lu itu kemungkinan besar makhluk gaib ya, karena mungkin lu ngeliatnya kayak ada keanehan-keanehan yang lu rasain saat ketemu dia ya. Banyak banget keanehannya, banyak banget. Udah, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan gue mau ngingetin lagi nih, si Aco ini juga punya usaha desain ya Coy ya? Iya. Desain grafis sama percetakan ya? Iya. Dan kalau teman-teman butuh jasa desain grafis atau percetakan, boleh kontak-kontak si Aco nih. Cok, Instagramnya apa Cok? @senja.official.2019. Oke, nanti mampir-mampir aja, linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, biar gak usah kelamaan openingnya, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Oke, ini tuh cerita dari tahun 2015, tahun baru Desember itu. Gue kenal dengan nama komunitas gunung yang namanya The Gembel Adventure. Ketahuan kan namanya The Gembel. Gue berangkat dari Tangerang menuju Jawa tuh ya, Boyolali. Kita ngumpul di stasiun Tangerang jam 5 sore. Karena tiket keretanya itu berangkat dari stasiun kota itu jam 11 malam. Jadi gue sama anak-anak janjian jam 5 sore di stasiun kota Tangerang. Gue berangkat dari stasiun kota Tangerang, akhirnya nyampe lah kita jam 7, jam tengah 8 malam tuh di stasiun kota. Nah di stasiun kota kita ngopi, kita ngobrol segala macam, pengalaman, tukar pikiran, bercanda, sambil nunggu waktu berangkat ke daerah Jawa. Gue berangkat jam 11 malam, sebenarnya nggak langsung tujuannya Boyolali karena kita kehabisan tiket kereta. Jadi gue berangkat dari stasiun kota, nyampe di Kutoarjo. Akhirnya karena semuanya bersebelas ini tuh, teman The Gembel Adventure ini tuh baru pertama kali nih ngedaki gunung ke daerah Jawa semuanya. Dan gue satu-satunya orang yang baru pertama kali dicekokin naik gunung dan langsung nyobain Merapi, dan itu ya nyebelin sih sebenarnya.
Akhirnya kita kayak orang kegirangan nyampe ke Kutoarjo. Kita sarapan segala macem, ngopi, ngeteh, nyusu, skip kita berangkat dari Kutoarjo. Akhirnya kita nyewa angkot, kita mutusin buat ke Malioboro, kita nyantai dulu. Nyampe Malioboro, kita have fun, foto-foto, hunting segala macem. Akhirnya setelah puas baru kita berangkat lagi ke Boyolali. Dari Malioboro kita naik bis ke arah Kertasuro. Ini yang gue senang sama budaya orang Jawa. Di saat itu semua tuh kita nggak ada yang tahu jalan. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang berani nganterin kita di bis, ngarahin buat ke Boyolali. Nah, padahal mereka tuh ibu-ibu sama bapak-bapak itu tujuannya bukan di situ. Nah, di situ gue senang sama budaya Jawa. Sangat-sangat ramah sekali gitu. Nah, akhirnya nyampe di Kertasuro, kita naik bis minibus lagi ke Terminal Boyolali. Nah, di Terminal Boyolali kita dijemput sama temen daerah sana, naik losbak ya, buat nginep di sana. Nah, dari awal di situ juga udah mulai kelihatan sebenarnya nih beberapa kisah-kisah. Karena kita nyampe rumah temen gue, tuh rumah temennya temen gue sih, itu daerah Boyolali. Nah, rumahnya tuh rumah kayak masih Jawa banget ya. Jadi kamar mandi masih di luar, halamannya gede banget, kebon. Sampai sono maghrib kita disuruh mandi. Nah, di situ tuh kamar mandinya juga rada-rada horor sebenarnya, dengan suasana yang dingin-dingin gimana. Ya akhirnya anak-anak cuman rebutan doang, mandi nggak. Kita ngerasain udah nyaman, makan segala macam. Akhirnya kita mutusin buat istirahat dulu di situ. Sekalian prepare besok kita berangkat ke Merapi lewat New Selo. Jam 6 pagi kita udah pada bangun semuanya, dari subuh tuh udah pada bangun, jam 6 udah prepare segala macem. Jam setengah 7 akhirnya kita berangkat ke New Selo, dianterin pakai losbaknya temennya temen gue itu. Nah, di jalan sempat cerita tentang pasar Bubrah, pasar yang katanya pasarnya di Demit. Di situ anak-anak cuma ketawa, ketiwi, kayak anggap aja lelucon-lelucon yang ya biasa lah. Semua gunungnya pasti ada, yang penting kita sopan aja. Tapi disitulah awal mulanya kayaknya jadi petaka nih buat kita karena terlalu ngegampangin gitu. Akhirnya kita nyampe di base campnya Barameru. Nah, di sana kita ketemu sama orang-orang base campnya. Kita ngomong kita mau naik, ternyata nggak boleh naik. Pendakian tahun baru tanggal 1 Januari itu udah tutup. Pendakian terakhir tuh tanggal 30 Desember. Bingung anak-anak mau kemana, kita udah jauh-jauh dari Tangerang, udah ini masa nggak bisa naik. Akhirnya nego, ya boleh dengan catatan ya para pendaki yang udah di atas turun semua baru kita boleh naik. Bingung juga ya gimana ya, pengen cepet-cepet naik tapi nggak bisa, apalagi kayak Merapi itu udah di depan mata udah manggil gitu, udah buat kita ya nikmatin alamnya ya. Akhirnya oke deh, kita setuju kalau kita bakal nungguin pendaki yang di atas turun dulu baru kita naik deh. Bete kan pasti ya nungguin dari pagi jam 9, jam 10, jam 11 kok nggak ada yang turun-turun juga. Jam 12, jam 1. Nah, gue akhirnya sama beberapa temen berani ngobrol lagi, bang udahlah boleh naik lah. Masa nggak boleh, kita jauh-jauh dari Tangerang, masa nggak boleh naik sih? Ya kan dengan logat Jawa nunggu dulu lah, ntar pendaki turun, ayolah bang apa-apa. Akhirnya kesel kali ya ditanyain mulu, diusir akhirnya gue sama teman-teman. Udah kalau nggak mau nunggu, kalau nggak mau sabar, mending balik aja sono, kalau nggak naik Merbabu sono gitu. Wah nggak mungkin juga kan, pikiran gue sama anak, masa ke Merbabu orang naiknya Merapi kok. Yaudah bang kita sabar deh, sorry ya, minta maaf segala macam. Yaudah kita nikmatin base campnya, ngeteh, ngopi, ngemih lagi. Ternyata jam 2 tuh jam 3 udah mulai turun. Ada yang turun. Terakhir tuh jam 5 sore. Itu terakhir para pendaki yang pada turun. Cuacanya udah mendung. Udah gak enak, perasaan gue pribadi sebenarnya udah gak enak, udah mager. Buat naik tuh udah kehilangan semangat lah. Aduh ngapain sih gue naik sih, mending di rumah gue tahun baru manggang ya kan. Ini malah suruh naik. Ya udah, tapi akhirnya gue coba ikutin.
Jam 5 lewat kita langsung packing, prepare. Naik tengah 6 lah, setengah 6 sore kita naik akhirnya. Dari base camp nyampe di New Selo tuh bentar sih sebenarnya. Dari base camp New Selo tuh bentar, cuman kita kebanyakan bercanda dan di New Selo kita hunting foto lagi. Hunting foto, ngeteh lagi, ngopi lagi, akhirnya maghrib. Nah, di sini nih udah mulai kejadian. Tadinya yang awalnya bercanda, ngebanyol, ngeledekin, sharing cerita. Nah, semenjak maghrib itu udah nggak ada hal kayak gitu lagi. Jadi masing-masing anak-anak tuh cuman sekedar perlu ngomong doang, kayak gini, mulai dong pakai headlampnya. Jadi kayak udah nggak ada semangat semuanya, udah hening semuanya. Di situ gue juga udah mulai ngedumel, aduh udah mulai gerimis, ntar hujan gimana, mager banget sebenarnya. Akhirnya ya udahlah, kata yang dituakan lah di kelompok itu, ayo kita berangkat dengan sistem berbaris lah, maksudnya kayak ular gitu. Jadi saat di depan siapa berangkat ke belakang. Jadi posisi gue tuh di 10, kan ada 11 orang, gue di posisi ke 10-nya. 11-nya belakang temen gue ada gitu. Nah kita naiklah maghrib tanpa menghiraukan azan maghrib, tanpa menghiraukan apapun, dan PD-nya berangkat lah. Tapi tetap doa, walaupun lupa sama azan tetap doa, kita berangkat. Nah setapak demi setapak, hujan kok makin kenceng, angin makin gede banget, kabut udah mulai turun. Nyampe lah tuh di gerbang kayak nama selamat datang di Gunung Merapi gitu. Ada, kita sih biasanya nyebutnya pos 1 kayak gitu. Itu anehnya padahal bentar ya, itu jam 9 malam. Karena jujur gua sama anak nyantai banget, dikit-dikit rest. Jadi kita nyantai banget. Cuman hening, jadi nggak ada bercandaan, pengen rest ngopi dulu gitu. Nah nyampe di situ tuh jam 9 malam. Nah di jam 9 malam itu gue mulai aneh. Gue kan nggak tahu ada kayak suatu etika tuh, katanya tuh di gunung tuh kalau menerima hal-hal yang aneh tuh jangan diomongin gitu. Kan ada etika kayak gitu tuh anak-anak pendaki tuh. Nah kan karena gue baru pertama, gue keceplosan. Kata gue ngomong ke temen gue, Bor, kok kayaknya ini azan maghrib kok nggak berhenti ya? Langsung gitu gue, udah lu diem aja, gue diomelin, diem aja lu, nggak usah ngomong kayak gitu, nyantai. Jadi tuh azan tuh dari maghrib tuh gue sampai itu jam 9 malam, tengah 10 tuh azan tuh ada lagi. Jadi abis azan ada azan lagi. Posisi udah di atas, oke lah, mungkin logikanya azan isya. Cuman kok kayaknya terus-terusan gitu. Suaranya itu lagi, azan lagi gitu. Akhirnya ya udah gue diem aja, karena mungkin emang kayak gitu kali suasananya. Di situ hujan udah makin deras, kabut udah turun, dan udah badai lah, kayak udah semi badai itu udah kayak udah mulai turun lah. Akhirnya kita ngelanjutin lagi dari situ, setapak demi setapak. Posisi gue masih di bagian 10, setapak demi setapak, nyampe di pos 2. Nah karena gua sama temen-temen The Gembel itu kan lemot nih, kita nih ngedakinya nyantai banget. Kita selalu kelewat sama yang ngedaki-daki di bawah kita. Jadi kita berangkat pertama tapi mereka nyusul kita duluan. Jadi di base camp di pos 2 itu udah penuh banget. Udah ada orang tidur, udah ada orang di tenda, ada orang ngopi gitu, udah penuh banget. Hujan udah mulai gede banget, badai itu udah kerasa, angin tuh udah parah banget. Di situ gue udah bete banget sebenarnya. Gue selalu mikir kenapa sih gue kayak gini, capek banget gila. Mending gue di rumah, gue selalu mikir kayak gitu. Karena emang gue baru pertama kan, maklum. Ya gue akhirnya beraniin ngomong, udah sih kita turun aja lah, ngapain sih yang tanggung, mau ngecamp di mana, tidur di mana? Kata gue, udah capek nih kayak gini, udah lepek semua nih. Ditenangin lagi sama teman-teman gue masih berusaha untuk debat, udah turun, kalau nggak ngecamp di sini. Mereka udah sabar di sini tuh, di pos 2 tuh nggak bisa ngecamp karena emang udah rame banget. Ada sekitar 3 tim lah, itu udah rame banget loh, numpuk lah orang tuh. Akhirnya gue ngalah, kita prepare di situ pakai jas hujan, peralatan safety pokoknya disiapin deh semuanya. Akhirnya kita pakai jas hujan, jalan lagi. Di situ sebenarnya gue udah gak kuat banget, sebenarnya udah capek
jalan demi setapak, demi setapak, demi setapak. Di situ juga udah mulai keanehan. Lagi jalan, lagi jalan, lagi jalan. Kan kita kan selalu kebiasaan berhitung ya. Berhitung. Jadi selalu ada yang ngomong, coba berhitung. Dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nyantai. Udah aman kan semuanya, selalu kayak gitu tuh. Rutin setiap udah mulai agak sepi banget hening, kita selalu mulai hitungan tuh buat mencairkan suasana ya. Tapi tetap kondisi anak-anak udah sedikit bercandanya, udah hening lah gitu. Mungkin udah pada capek karena ujian gitu. Nah di situ tuh ada keanehannya gini, yang di depan mulai teriak, paling depan, posisi depan. Kalau nggak salah ada teman gue namanya Putra atau Pai gitu. Mereka cerita, mereka teriak-teriak, gue nggak mau di depan pokoknya, gue nggak mau di depan, pokoknya gantian gue nggak mau di depan. Kaget dong anak-anak, crash kan akhirnya. Ya udah deh gantian. Setelah itu berangkat, ada lagi yang di belakang. Kok lu mau tukeran keril nggak? Oke deh, gue nggak apa-apa. Emang kenapa keril lu? Nggak apa-apa. Kan keril lu enteng. Udah nggak apa-apa tukeran. Nah, otomatis dong. Gue tukeran keril, gue pindah ke belakang. Dia di depan gue. Jadi posisi gue tuh terakhir di 11 orang itu. Nah, skip jalan setapak. Nah setiap berhitung, kita kan selalu ada kebiasaan berhitung ya. Setiap berhitung 1, 2, 3, 4 sampai 11. Nah setiap di urutan 11 kan gue nih yang 11. Gue ngomong 11. Pasti di belakang gue tuh ada yang kayak ngambus 12. Dek. Gue pikir itu cuma angin kali. Biasa. Oke, jalan lagi biasa. Setiap kali berhitung mereka ngomong berhitung 1, 2. Gue kan 11. 12. Horor banget. Itu benar-benar kerasa di kuping gue. 12. Gue nggak tahu tuh cewek atau cowok, cuman emang kayak ada orang ngomong 12. Nah makanya setiap ada yang berhitung, udah deh jangan berhitung lagi deh, capek kata gue. Karena selalu setiap berhitung, kan gue terakhir posisi 11 ya. Ternyata di belakang gue tuh selalu ada yang jawab 12. Di belakang gue sedangkan nggak ada siapa-siapa lagi. Horor banget kira gue juga itu. Ngeri banget nih gunung kata gue. Nah di saat gue capek banget, udah bete, kesel, pikiran campur aduk, gue ketinggalan. Di situ tuh pas gue ketinggalan, gue udah capek banget. Anak-anak terus jalan. Di situ gue nggak bisa ngomong. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngomong. Gue nggak bisa manggil yang di depan gue. Gue nggak bisa manggil sama sekali. Pokoknya tuh mulut kaku aja. Manggil tuh kayak suara tuh pelan banget keluarnya. Woi tunggu tuh gitu ya. Wah masa gue ditinggalin sih, dan anak-anak tuh juga nggak ada yang nyadar kalau gue ketinggalan. Akhirnya setelah beberapa menit ya gue akhirnya ada inisiatif. Gue kan megang priwit nih, anak-anak tuh ada priwitan biasanya. Dan gue pakai priwit akhirnya. Priwit. Akhirnya nggak selama beberapa menit, akhirnya nyampe juga, balik lagi. Nyampe di situ. Akhirnya kita mutusin buat rest tuh di situ. Jadi masih jarak antara pos 2 dan pos 3. Masih di tengah-tengah. Jadi setelah gue ketinggalan, anak-anak mutusin rest. Sekedar ngopi, sekedar ngeteh, walaupun pakai teh yang di termos disiapin udah agak dingin, kopi udah agak dingin, ya kita nikmatin aja lah. Akhirnya udah ready ya, kita udah siap, kita berangkat lagi. Berangkat karena hujan juga udah mulai reda. Tapi badai masih terus. Wah, angin tuh kencang banget parah. Itu gue nih pakai baju kaos, crew neck kayak sweater gitu, jaket, jas hujan. Itu masih kerasa dinginnya, parah banget. Habis itu jalan, kita mutusin rest lagi tuh. Masih dikit lagi nyampe pos 3 lah, kita ngeres lagi karena ada yang minta rest, ya kan, capek. Nah, di sini kocak banget temen gue, parah. Satu temen gue kocak. Jadi kan ada temen gue namanya tuh si Pai lagi nyender. Si Edo lagi nyender. Edo lagi nyender di sebuah batu gede gitu. Nah teman gue tuh namanya Galang malah baca gini. Setelah hilangnya sahabat kami, wah anjir kaget semuanya. Kita ngeres di petilasan. Wah kacau. Di situ udah parno semuanya. Gila, naik. Nah kita lagi prepare, lagi nyiapin buat naik lagi. Tiba-tiba tuh dari arah semak-semak, gue nggak tahu tuh ya. Pokoknya bukan dari jalur pendakian gue. Dari jalur kita nih, jalur pendakian anak-anak di Gembel. Itu muncul 2 orang. Nah, di sini udah mulai parah. 2 orang cuma pakai kemeja, pakai kaos, celana pendek,
pakai sandal jepit, pakai daypack. Itu gue ingat banget, 2 orang gitu, 2 orang, pandangan kosong biasa aja sih. Mereka lewat, misi ya. Iya, dari mana emang mas? Gue tanya kan anak dari Solo. Ini dari mana? Dia nanya juga. Kita dari Tangerang. Oh dari Tangerang. Misi ya mas ya. Akhirnya dia lewat. Di situ anak-anak nggak mungkin ngerasain keanehan, cuman karena saking capeknya nggak terlalu dihiraukan. Jadi ya biasa aja. Cuman yang gue perhatiin tuh 2 orang itu langkahnya napak sih napak. Cuman kayak nggak napak, jadi cepet banget. Kan posisinya kan itu kan gue ngeres itu kan udah agak datar, cuman agak naik. Kan kesananya lagi tuh lebih naik lagi. Yang gue aneh, kalau kita aja ngedaki itu kan udah licin ya, kita ngerangkak. Jadi kayak semi jongkok lah, sambil naik gitu ya, sambil megang apa gitu. Nah mereka tuh tetap diri, naik, tak. Jadi kayak cepet banget gitu naiknya, tak gitu. Terus yang aneh lagi, mereka kan ini kondisi dingin banget, mereka cuma pakai kemeja, kaos, celana pendek, daypack. Gila nggak? Sendalnya sendal jepit. Dan itu muncul emang bukan dari jalur pendakian. Ya gue sama anak-anak masih mikir positif, emang ada jalur lain kali. Kita kan nggak tahu gitu ya kan. Akhirnya ya udah deh, kita lanjut berangkat, ketemu di Watu Gajah. Ada kayak suatu bekas orang bikin api unggun. Wah kayaknya tadi bekas ada yang ngeres kali di sini. Nah kita akhirnya mutusin buat ngeres di Watu Gajah. Karena waktu itu kita butuh buat 3 tenda ya, dan posisi di situ tuh sebenarnya agak sempit banget. Akhirnya gue disuruh temen gue tuh buat ngecek lagi, coba deh ke atas lagi, siapa tuh ada tempat yang lebih lega buat kita bikin ngecamp di sini gitu. Akhirnya gue sama Kate naik tuh di atas, naik baru 5 atau 10 meter, dek, suara kunti udah ngetawain gue. Wah itu gue rasanya kayak anjrit. Ya serem banget nih gunung nih dari tadi, penampakan gak berhenti-berhenti kata gue. Habis itu gue ngomong ke temen gue, lanjut lu lanjut gak? Turun yuk lu denger? Iya denger. Ya udah turun. Akhirnya gue sama katanya mutusin turun. Ternyata sebenarnya tuh kayaknya semuanya ngalamin, cuman kayaknya juga kayak perasaan gue tuh pada nggak mau cerita aja kali gitu. Ternyata teman gue juga dengar suara gitu, kirain cuman gue doang gitu, ternyata dengar juga. Akhirnya gue skip ya turun. Akhirnya kita mutusin buat camp di situ, masang tenda, selesai kita masak mie, kita makan. Akhirnya ya udah tenang. Cuman satu di situ tuh, selama gue pendakian itu tuh hampir semuanya ngomong ini suasana malam ini mencekam banget. Nggak tahu kenapa, kayaknya tuh ada isyarat tuh, lu ngapain sih naik nih orang-orang ini, kayak ada dari gunung itu ada isyarat kayak gitu, ngapain sih naik. Jadi kayak nggak direstuin sama gunungnya buat naik. Jadi suasana tuh bener-bener banget mencekam. Kita tuh udah jarang bercanda, dikit bercanda yang dibercandain emosi, baper. Jadi kayak udah nggak ada enaknya gitu bercanda. Jadi udah saling baper. Apa mungkin capek, apa emang gimana, cuman emang itu suasana sangat mencekam. Gimana sih suasana yang lu di suatu tempat yang suasananya tuh horor banget, bikin bulu kuduk merinding banget. Akhirnya ya udah deh, kita mutusin buat istirahat di situ. Udah sekitar jam tengah 12 malam juga, udah waktunya buat tidur. Nah saat jam 1 jam 2 tuh gue kebangun, ternyata suasana damai, tenang. Nah teman gue si Kate ini emang rada ngerti agama kali ya, dia baca-baca Quran di situ. Nah di situ gue ngerasain kedamaian. Wah kayaknya enak banget suasana, adem, kayak anak-anak tenang banget gitu rasanya. Udah nggak ada suasana mencekam lagi, udah damai lah gitu. Kita istirahat semuanya, jam 6 bangun. Tank tuh jam 6 lah, sekitar jam 6 kurang atau jam 6 lewat. Anak-anak udah bangun, kita ngopi, kita ngeteh. Gimana nih, mau lanjut nggak nih? Hujan udah berhenti, cuaca juga udah agak-agak enak walaupun masih mendung gitu. Akhirnya dia lanjut di tanggung deh. Nggak nyampe puncak Garudanya, kita nyampe Pasar Bubrah juga nggak apa-apa. Ya udah deh. Akhirnya kita prepare, packing barang yang perlu dibawa buat muncak. Bahasanya summit deh kalau nggak salah dulu anak-anak. Kita summit yuk. Kita summit, siapin, prepare segala macam. Oke, kita berangkat. Nyampe lah di batas vegetasi alam. Jadi
antara pasir-pasir batu-batu sama tanah tuh udah kelihatan jelas perbedaannya. Tadi kan gue ngecamp kan dari Watu Gajah ke bawah kan masih banyak pohon-pohonan, masih banyak tumbuh-tumbuhan. Nah ini tuh udah batas vegetasi alam, jadi udah semuanya batu, semuanya pasir batu gitu nanjak. Nah di situ tiba-tiba cuacanya mendung banget, kabut tuh udah mulai turun. Di situ aja pagi gue pakai sama anak-anak tuh pakai headlamp, jadi tuh jarak pandang 1,5 meter sampai 2 meter tuh udah sulit ngelihat. Wah udah parah banget. Jadi tuh inisiatifnya tuh anak-anak tetap ngejalur kayak ular gitu kayak pertama, cuman saling berdekatan deh, saling kalau bisa pegang-pegangan deh, jadi biar nggak kehilangan karena kabutnya tuh sumpah tebel banget. Gue ngerasain kabut tebel di situ, tebel banget. Di situ tuh anak-anak mikir pasti kayaknya udah ada yang di atas. Ada yang di atas itu karena pada di situ tuh anak-anak gue sini ngelihat, oh ada orang loh di atas loh, kelihatan kayak bayang-bayangan orang gitu. Katanya turun semua kemarin, tapi itu masih ada yang di atas loh mau turun, kayak ada yang lambein tangan, kayak ada sosok orang gitu mau turun atau gimana di depan kita gitu. Tapi pas kita lewatin, kita tungguin, kok nggak ada justru orangnya. Nah di situ anak-anak, kok gitu ya. Cuma masih dilupain biasa aja, Cuman emang itu kelihatan orang kok, jelas ada kayak bayangan-bayangan gitu, ada orang gitu pakai jaket atau kayak. Bahkan ada suara-suara juga. Gue nggak dengar kok ada suara kayak teriak-teriakan gitu loh. Wah ada orang berarti nih. Tapi padahal kenyataannya cuma tim gue doang yang sampai situ. Yang lainnya tuh berhenti di pos 2. Skip ya, balik lagi ke cerita awal. Mereka tuh yang gue ketemu mereka di pos 2, mereka ternyata cuma sampai situ doang. Mutusin nggak lanjutin naik, ternyata cuma tim gue doang The Gembel yang nyampe atas, nyampe situlah Watu Gajah lewat. Skip habis itu ya udah kita biasa nanjak. Aneh lagi nih, cuaca tiba-tiba cerah, kabut hilang, mendung hilang, cerah banget. Wah seneng dong anak-anak ya kan. Wah cerah nih, alhamdulillah nih. Panas, udah matahari udah kelihatan gitu. Itu sekitar udah posisi jam 8:30-9 lah. Jam 8:30 udah enak lah. Akhirnya kita foto-foto, tapi anehnya itu setiap kita ngambil foto langsung mendung lagi, kayak nggak direstuin. Kabut udah kenceng lagi gitu, selalu kayak gitu. Waduh kayaknya emang nggak direstuin buat ngambil foto kali ya, pikiran gue pribadi sih kayak gitu. Jadi cuaca kayak cuma 5 menit 10 menit ntar mendung lagi, kabut lagi. Aduh kayaknya kayak kita tuh kayak dimain-mainin sama cuaca gitu, kayak suasana gitu, mencekam lagi. Ya udah, akhirnya nyampelah kita di Pasar Bubrah. Nah, di Pasar Bubrah itu gue ketemu sama 2 orang pendaki yang kemarin di jalur pendakian ketemu. Di situ udah rada aneh juga nih kata gue. Mereka doi itu jongkok di samping petilasan. Jongkok, posisinya sama pakaiannya, pakai kemeja, pakai kaos. Cuman bedanya tuh kaki mereka tuh dibungkus pakai kantong asoy. Kita sapa dong ya kan. Mas di sini? Iya di sini. Ngecamp di sini mas? Iya di sini aja. Ngecamp. Bawa tenda? Enggak. Hah? Naik baru 5 atau 10 meter, suara kunti udah ngetawain gue. Nah di Pasar Bubrah itu gue ketemu sama 2 orang pendaki yang kemarin di jalur pendakian ketemu. Cuma yang gue aneh tuh gitu, setiap dia tanya tuh emang ngejawab. Cuman tatapan matanya tuh kosong banget, selalu pandangnya tuh lurus ke depan, nggak mandang gue, kosong banget. Diambang kematian kali ya. Wah udahlah, udah saat, karena napas juga udah susah saking dinginnya. Dada ketusuk-tusuk, kulit tuh ketusuk-tusuk itu saking dinginnya. Otak gue muter kayak rekaman film diputar ulang cepet. Jadi kisah hidup gue yang lama-lama tuh kayak diputar ulang aja di otak gue.